Halo semuanya, akhirnya gue sampai juga di rumah Jay Kumar, orang yang gue bilang bisa memotivasi lu karena dia juga memotivasi gue juga. Nah sekarang gue udah sampai depan rumahnya, gila. Ini mobilnya di luar, mungkin mau dijual sama dia tapi nggak tahu. Halo Lacur, hei, hei, wih gelap kali bah. Bangke. Ini dia Jay Kumar nih. Apa kabar cuy? Ya. Sehat. Masih hidup gak ya? Masih laki mak. Kemarin tapi tuh banyak yang ngirim bunga. Apa kabar cuy? Sehat. Sehat. Wes, Gitu. kita harus physical distancing. Jarak 20 km sana ya, di sungai. Virus emang mau nempel sama kok? Enggak. Enggak lah, nggak mungkin virus mau nempel sama begini. Cewek aja nggak ada yang nempel. Covid virus murah. Oh, nggak nempel. ya Allah, semoga kena jantung ya Allah. Jantung orang. Nah sekarang kita masuk nih. Gila umur 20 berarti 27 ya? 27. 27 udah punya rumah, mobil, gila nggak? Oke kita masuk deh yuk. Wih, halo, udah di mobil aja. Ini mau tau nggak ini apa? Ini BMW, gila. Untuk usia 27 tahun, gue tau udah ceritanya dia banyak cerita gitu. Wah tapi sesukses ini karena emang anaknya pinter banget. Halo Jay. Hai. Halo. Ini Oh, iya, contoh anak nggak pakai masker. Nanti kita laporin ke apa ya? Ke Satpol PP. dia yang nyuruh gue duduk sini malah. Tadi gue mau tutorial apa? Praktekin PSBB katanya kurang ajar, lapek kata lapek. Nah, sana jadiin supir. Gimana kan sesuai ketentuan pemerintah. Iya, ya. Cuy, aku mau nanya cuy, kenapa kau pilih BMW? Oh, itu sebenarnya ada ceritanya. Singkatnya Ini kecilin yang mana ya? kecilin yang ini nih ya. Oh, astagfirullah. Nggak ngerti teknologi Ini ya. emang gila loh ya. Lagi orang lagi susah, gue ngeliat nih banyak banget yang berubah. Bahkan yang di pintu aja gue sempat kaget gitu. Ada yang berubah di pintu. Nanti waktu turun gue videoin. Ini ada TV, ada yang apa lagi yang berubah dari BMW ini? Head unit, spionnya retract, terus ada automatic door lampnya juga yang tadi di luar, terus wipernya udah yang buatan Jerman nih baru. Oh. Soalnya kemarin wipernya nggak mantap. Ini juga ya? Apa? Apa kaca film? Kaca film. Kaca film udah lama. Ya udah, full. iya tapi kan ini. Oke, ini kecilin dulu ya. Boleh. Kenapa sih milihnya BMW? Karena singkatnya sih sebenarnya aku punya junior tuh satu, Ya. junior kampus dan kerjaan juga. Oh iya, Jay ini anak stan. Iya, junior di stan. Nah, Hmm. dia itu dulu nyaranin beli BMW aja bang katanya. Oke. Kenapa? Nah, karena kalau beli mobil baru dulu saya sih pengennya mau beli Jazz atau Yaris dulu rencananya. Oke. Cuma kata dia nggak guna, mending beli mobil second aja karena mobil baru terlalu rugi. Itu pertama. Oke, terus? Yang kedua, kalau mau beli mobil Jepang deh, nggak usah nyebutin merek ya. Ya. Mobil Jepang ya, dia bilangnya juga sama hal apapun abang beli kalau mobilnya seperti itu ya tetap aja namanya begitu. Tapi semurah apapun beli BMW, kelasnya itu beda. Nah itu dibilang. Kebetulan karena aku bilang sama dia, pengen mobil yang keren untuk dibawa tampil. Nah jadi dia nyaranin BMW. Tuh, kenapa BMW? Kenapa gue seneng banget gitu kalau ngobrol sama dia karena dia selalu punya ada filosofinya setiap melakukan hal-hal. Nah, gue bakal ngasih tahu lu gimana sih caranya bisa sepinter dia lu. Gue kalau lu tahu ceritanya itu bakal amaze lu banget nanti gitu. It's amazing gitu. Jadi jangan lupa ditonton sampai habis videonya. Apa kabar cuy? Halo, sehat. Sehat ya. Sekarang gue udah sama Jay, gue pengen nanya-nanya bagaimana sih caranya bisa sepinter dia gitu. Cuma sebelum lanjut pinternya, ceritain dulu dong cuy. Dulu sekolah SD, SMP, SMA di mana dan waktu kuliah keterima apa aja? Oh boleh. Boleh. Ini yang ditanya cuma sekolahnya, gantengnya nggak ditanya. Bisa nilai sendiri lah ya. Jomblo loh ya. Jadi tahu kan kesimpulannya apa? Itu kan menghina. Enggak lah, mungkin enggak biar orang pikiran. Oh iya, siapa tahu Kesimpulan, ya. oke. Siapa tahu. Oh iya. Aku SD, SMP, SMA di Medan. Di kampung halaman di Medan, Sumatera Utara. SD. Di SD negeri, SMP negeri, SMA-nya di swasta di Medan. Salah satu SMA swasta di Medan. Nah, waktu di SMA itu ya sebetulnya sih aku sama kayak anak laki-laki ya, nakal, suka futsal juga. Megang tangan cewek ya? Nggak pernah Nggak pernah? sekali gitu. Nggak pernah sekali. Gimana memang? Ya,
Jadi ya sama, kayak laki-laki nakal biasanya. Cuma aku pegang prinsip dulu. Laki-laki itu nakal boleh, bodoh jangan. Nah itu. Nakal boleh, bodoh jangan. Betul. Nah, jadi itu aku pegang kuat tuh, pegang kuat betul. Nakal boleh, bodoh jangan. Nah, maksudnya bodoh di sini adalah dalam dunia pendidikan bodoh dan juga dalam pergaulan seperti orang yang pakai narkoba, tuh kan. Nah, menurutku narkoba itu bukan nakal, tapi lebih karena bodoh, karena tahu dampaknya yang luar biasa buruknya. Tapi kok dipakai kan gitu. Oke. Jadi bodoh dalam hal ini adalah dua hal, di pendidikan dan juga di pergaulan. Oke, paham ya. Jadi jangan bilang oh orang narkoba itu keren nakal. Oh enggak, itu bukan nakal, itu bodoh gitu. Pokoknya dia yang sering pakai narkoba gue nakal nih gitu kan, bad boy. Betul, bukan bad boy, idiot boy itu malah kan, bukan bad boy. Boleh masukkan cuy, kau pernah cerita sama aku bagaimana kau berprestasi dapat apa olimpiade pernah waktu SMP. SD SMP SMA enggak? SD enggak dong, SD enggak ada? SD masih ingusan kan? Oke, masih on lah, masih bodoh ya. Masih bodoh. Itu dia bodoh SD dulu. SMP dulu olimpiade fisika pernah dapat juara 2 tingkat nasional. Enggak, Medan. Iya, Sumatera Utara. Tingkat di Medan, Sumatera Utara juara 2. SMA pernah ikut olimpiade, cuma untuk seleksi tingkat sekolah dulu aku olimpiade kimia, fisika, matematika lolos. Jadi disuruh milih. Kebetulan aku ikut olimpiade matematika. Terus 2 kali. Terus kalah dua-duanya. Tingkat nasional? Enggak, itu masih tingkat Sumatera Utara. Karena memang di Sumatera Utara ada satu sekolah Sutomo 1 itu dahsyat. Memang aku akui. Paling aku ada ikut kompetisi lain-lain kayak kompetisi dari Ultra Jaya yang tingkat Sumatera Utara. Habis itu ada namanya itu kompetisi sains Sumatera Utara. Itu pernah juara satu pernah. Dan lu mau tahu nggak dia dari semua itu setelah lulus SMA keterima di mana? Oh ya, itu waktu SMA tuh belajar giat kali apalagi kelas 2 kan. Sampai tengah malam. Kadang aku masih pakaian sekolah, datang ke rumah kawanku, kebetulan kawanku ada jual buku gitu dia. Iya? Buku-buku second dia jual. Aku ke rumahnya main-main cuma untuk belajar. Pulang dari rumahnya sekitar jam 2 malam gitu, sampai rumah sekitar jam 2.30. Masih pakaian sekolah, bawa motor. Jam 2.30 malam, pagi, subuh. Itu kayak kau waktu itu ngajarin aku. Betul. Dia adalah guru bahasa Inggris. Jadi kalau yang pernah diajarin gua, ini gurunya. Kok ngaco ngajar aja nih kan. Jadi yang lebih ngaco aku ya gitu ya. Iyalah. Biarnya ada kopinya datang. Oke, pesanan kita. Pesanan kita. Makasih ya. Terima kasih, Mas. Oke. Siap. Oke, siap, Mas. Oke. Ini berarti yang punyamu ya? Iya, punya aku ini coklat. Kalau dia ngopi. Aku nggak dikasih. Hah? Apanya? Minum. Ya, nantilah, sabarlah, belum dibuat. Kurang ajar abang. Spesial. Kurang ajar abang. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Bercanda. Iya, terus? Oh itu, jadi belajar terus kelas 2. Jadi sampai pakaian sekolah pun masih naik motor sampai rumah. Tapi kebetulan mak bapakku tahu lah aku gimana gitu kan. Keluar nih anak bisa bertanggung jawab. Nah itu aja. Oke. Intinya belajar terus sampai segitu getolnya pun. Nah akhirnya aku punya niat. Aku tes di mana aja aku harus lolos. Nah itu dulu niatnya. Targetnya itu. Jadi pertama kali aku tes itu ke UGM. UGM jurusan fakultas? Aku ambil teknik nuklir UGM. Teknik nuklir UGM. Lolos teman-teman. Kebetulan kedua aku tes ke Undip karena ada teman satu geng ya, biasalah satu geng SMA betul. Ngajak yuk kita bareng-bareng yuk ke Undip tes gitu. Nah kebetulan kami ada 7 orang yang masuk itu cuma 3 orang yang masuk awalnya. Satu lagi ikut jalur berikutnya. Jadi aku lolos di Undip di jurusan matematika FMIPA dulu. Habis itu baru dari keluarga abangku bilang cobalah tes ke STAN katanya. STAN. Nah dulu sih aku pengennya masuk ke bea cukai itu karena kan kelihatannya di TV-TV kan keren megang tembak gini kan. Jadi aku pengen tes bea cukai. Pilihan 2 pajak, pilihan 3 aku piutang lelang ada tuh PPLN. Sekarang udah nggak ada nama jurusan. Nggak ada itu. Udah berubah jurusannya. Aku tes ke STAN akhirnya lolos di pajak. Pertama sih lolos bea cukai. Jadi terus tahapan berikutnya kan tes fisik tuh ya. Nah, jadi tahapan tes fisik yang pertama adalah ngukur tinggi badan. Minimal kata dia 165 gitu. Aku nggak dapet.
Cuma Gimana mau lewatin 163. Gimana mau lewatin tembok dia, ya kan? Nggak bisa. Itulah makanya Nah. katanya gimana mau nangkep penjahat di kapal. Oh, Kalau aja betul, pendek dikantongin selesai katanya. Makanya nggak jadi. Oke, Nah, gagal di BC, tapi ternyata kan itu belum pengumuman akhir ya. Betul. Nilai itu masih di laga dan kebetulan dapat di pajak. Pajak, tapi pajak bukan paling tinggi ya di stan atau menurut akuntansi? Gimana ya? Kalau menurutku ya dari antusiasme orang saat itu, yang paling banyak kali peminatnya itu bea cukai malah menurutku ya, karena kayaknya statistiknya ada deh datanya berapa pendaftar dan lain-lain, tapi kalau dibilang yang paling bagus yang mana itu nggak ada. Oke. Jadi dari peminat lah kita bahasnya Dari ya. peminat Peminat itu yang paling banyak nomor 1 tuh tetap BC menurut BC. kedua pajak, ketiga akuntansi. Nah, dulu gitu zamanku. Oke, dan dia masuk di Pajak. pajak Dong. BC Pajak. kan nggak cukup Iya. tingginya segini. Kan nggak Botol cukup. minyak angin nggak Iya. cukup. Oke, cuy. Aku pernah nggak dengar kau bilang ini jadi guru dulu. Wah, taulah bagaimana dia hidup. Apa yang aku bilang? Aku bayar deh, bahasa Inggris sih yang pernah Oh, gitu. iya, betul. Dan dia cuma bilang yang buat gue sampai sekarang, wah ini mes banget sama ini orang. Dia cuma bilang kalau kau aku anggap orang lain, kau bayar aku. Tapi kalau kau anggap aku teman, sahabat, keluarga, abang, jangan pernah kau bayar aku. Betul. Itu kenapa sih ada pikiran kayak gitu? Ya gimana ya, ketika kita ngasih ilmu nih, ngajar, sebetulnya nggak ada yang berkurang dari diriku, itu yang pertama. Betul. Jadi ketika sama orang dekatku sendiri, masa hal yang nggak membuat aku kurang, aku nggak bisa memberi, kan lucu dong. Waktu nggak apa-apa buat Loh, biasanya kita mengajar pasti di waktu dimana kita nggak bekerja dong. Kita Betul. waktu spare betul-betul. Masa memberikan sesuatu yang kita nggak berkurang, nggak bisa. Nggak mengurangi apapun di diriku, malah aku jadi makin ingat materi ya kan. Nah itu bagi orang-orang dekat gitu. Padahal dulu ya sorry ya cuy. Gembel. Jadi dia cerita gimana sih cara dapat duit gimana? Dulu ceritanya deh gimana caranya dapat duit dulu gitu. Aduh kacau. Dulu sih ngajar juga. Kan? Tahu Terus cerita. ngajar juga dulu di bimbel ada ngajar. Habis itu dari mana lagi aku ya sempat ya? Skripsi. Oh iya. Aku sering bikin dulu ada lah itu mah teman-teman ada pengen bantuin dong bikin skripsi ada bikin nyari-nyari uang makan. Cuma kalau teman yang minta ngajarin itu nggak mau dibayar. Nah, nggak mau dibayar. Itu yang aku turunin ke teman-teman. Jadi ada teman-teman minta buat kontrak sama aku ngikutin dia gitu. Kalau kau anggap aku orang lain gak usah bayar. Tapi kalau anggap ini, jadi ini gurunya. Senangnya itu ada filosofi yang diberikan sama anak murid. Oh dia nggak cuma mesum kan? Kamu masuk ya? Oh enggak. Ntar ada chatnya open BO banyak. Ada aku. Ntar aku masukin. Aku mulai kau lanjut. Oh, iya, kau yang lanjut order. Aku ngasih doang kontaknya kau order. Nah, mungkin segitu dulu masalah bahasan tentang edukasi, bagaimana dia bisa pintar gitu. Bisa pintar apa tadi? Apa kenapa bisa pintar? Kalau pintar sih menurutku orang yang lebih pintar dariku tuh sangat banyak. Aku yakin akan hal itu. Pasti. Orang lebih pintar dariku tuh pasti sangat banyak. Tapi aku lebih mengarah gimana kita bisa struggle dalam menghadapi kesulitan, kesusahan. Bisa tumbuh dari kesusahan. Bisa. Jadi contoh gini. Banyak orang kadang yang pintar tapi tetap susah, itu satu. Betul. Tapi banyak juga orang yang biasa-biasa aja akademisnya justru sangat sukses kan gitu. Iya. Banyak orang belajar dari Jack Ma yang katanya gagalnya banyak kali kan gitu. Iya. Tapi jadi sukses ya itu juga menurutku orang yang lepas dari semua kegagalan, struggle sangat kuat. Nah begitu juga lah dengan aku sebenarnya. Gagalanku apa? Aku mau tanya gagalanku apa? Daftar ini masuk, daftar itu. Oh ya, oke. Gagal, gue gak ada gagalan. Nah, gagalnya itu dalam hal ekonomi dah gitu. Jadi gini, sekarang banyak orang yang mungkin startnya itu dari golongan orang mampu. Kita bilang orang kaya aja deh biar gampang. Nah, banyak orang kaya memang. Jadi kalau dari situ startnya yang ya memang udah kaya dong. Beda dengan kita yang apalagi aku dulu kan kau tahu juga. Tapi ini sekarang ini ya. Nah, sekarang gitu ya. Nah itulah maksudnya bangkit. Itu dia bangkitnya. Jadi awalnya kan ini deh BMW kelihatan. Ini nggak ada cuy. Ini ada.
Jadi dulu mau makan aja sulit sebenarnya. Makan aja sulit. Jadi bahkan dulu mau makan 3 kali sehari itu nggak bisa, nggak cukup, nggak bisa. Jadi dulu itu cuma boleh makan siang sekali pakai telur, malam sekali pakai telur. Nah, kalau 1 kali makan pakai ayam, seminggu telur terus. Nah, dulu gitu. Mantap kan? Nah, lepas dari itu gimana? Satu prinsip yang harus dipegang sama semua orang adalah gigi. Nggak ada satupun obat selain itu. Nah, jadi gini dulu ceritanya. Aku udah mengalami kesulitan-kesulitan itu setengah mati juga lah pasti untuk hidup ya kan. Nah, jadi ketika kita bisa mengambil peluang, kesempatan kita mau gitu, pasti bisa. Masalahnya adalah banyak orang yang malas, yang nggak mau, dan alasan paling sepele menurutku yang selalu dibilang orang adalah ini bukan bidangku. Satu, aku nggak bisa. Dua, itu sering sekali nih alasan seperti ini, sangat sering. Padahal menurutku nggak ada ya sebenarnya. Nah, menurutku tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Tidak ada itu. Nggak ada yang nggak bisa kita lakukan, kecuali hal-hal yang memang kehendak yang maha kuasa. Itu beda lah. Ini maksudnya dalam hal pekerjaan ya. Nggak ada harusnya yang kita nggak bisa lakukan. Karena aku juga pernah mempraktekkan dan pernah nih men-challenge diriku sendiri ketika bekerja kemarin. Apa tuh? Jadi biasanya kita kerja itu kan satu orang megang satu bidang gitu ya. Betul. Ini jadi kebetulan karena bosku juga sangat baik orangnya, dia juga percaya sama kita dan dia sayang kali sama aku kebetulan. Jadi dia ada bilang, Jai coba kerjakan yang ini bisa nggak, bidang ini bisa nggak? Aku selalu bilang siap bisa. Jadi sampai aku satu orang memegang 4 bidang sendiri. Gila. Jujur untuk waktu makan siang aja hampir nggak pernah tuh selama kurang lebih 1 tahun. Cuman Tapi bisa, kan itu lucu. Menurutmu gimana tuh menanggapi hal itu? Cuma aku pernah ke rumah dia dan gokilnya orang nih, kalau menurutku ya udah kerja udah mapan gitu kan, kertasnya berantakan deh. Kertas berantakan itu ngapain? Dia belajar. Itu yang nggak logis gitu. Udah kerja gitu, maksudnya ya udah nggak usah belajar lagi gitu. Dan ternyata dia masih belajar, yang beda sama gue ya. Jadi kenapa gue gagal lu tau lah gitu. Cuman di kampus ada juga cuy yang bilang aku mau jadi abang gitu. Dia nggak tahu aja gagalku ya. Dia mau jadi kau? Padahal dia cewek. Mau transgender gitu ya? Nggak, maksudnya inilah bisa ini prestasi di kampus. Kira gitu. dia mau ke Thailand dulu Gitu, kan karena dia enggak cewek. lah. Jadi gitu aja, ntar gue lanjut lagi masalah apa ya, untuk dapetin semuanya gimana. Itu kan masalah bagaimana bisa pintar dan bagaimana bisa dapetin semuanya nanti di video selanjutnya ya. Dan cukup sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.